Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yuni Selviantisari, SSI MSI. Saya memiliki latar belakang pendidikan biologi, merupakan salah satu dosen tetap yang ada pada program studi D3 Pengelolaan Hasil Perkebunan, Kampus Kabupaten Sanggau, jurusan Teknologi Pertanian di Politeknik Negeri Pontianak. Sebagai seorang dosen yang memiliki tugas untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, izinkan saya untuk menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Video ini merupakan salah satu syarat dalam program sertifikasi dosen pada gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek pada tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah biokimia, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam video selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci terkait pemaparan dalam mata kuliah biokimia sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester yang digunakan. Untuk mata kuliah yang saya ambil untuk penyusunan dokumen PDD UKT-PT saya itu adalah mata kuliah biokimia. Mata kuliah biokimia ini adalah mata kuliah yang berada pada semester 2. Nah, diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah biokimia ini, diharapkan yang pertama adalah mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menguasai prinsip-prinsip teori pengujian mutu hasil perkebunan baik secara fisik, kimia, mikrobiologi, dan organoleptik berdasarkan standar mutu serta pengetahuan teori GLP. Yang keempat, mampu melakukan pengujian mutu hasil perkebunan secara fisik, kimia, mikrobiologi, dan organoleptik berdasarkan standar mutu serta menerapkan GLP atau Good Laboratory Practice. Yang kelima, mampu menyelesaikan pekerjaan berbentuk luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Yang ketujuh, itu adalah mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang kedelapan, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang kesembilan, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi atau berinovatif dalam pekerjaan. Dalam perkuliahan ini, deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme dalam memahami biokimia sebagai landasan untuk mempelajari prinsip-prinsip biokimiawi pengelolaan hasil perkebunan. Untuk materi pembelajaran dalam biokimia, yang pertama adalah konsep dasar biokimia, yang kedua adalah karbohidrat dan metabolismenya, yang ketiga adalah lipid dan metabolismenya, yang keempat adalah protein dan metabolismenya, dan yang kelima adalah vitamin dan mineral. Untuk mata kuliah ini akan dilakukan dalam waktu 18 kali pertemuan, di mana pada pertemuan pertama sampai ketiga itu akan mempelajari tentang konsep dasar biokimia, meliputi ruang lingkup biokimia, struktur dasar, fungsi dan komponen kimia sel, menjelaskan peran air dalam sistem biologis, menjelaskan metabolisme dan bioenergetika sel. Kemudian pada pertemuan 4 sampai ke 8 itu menjelaskan tentang karbohidrat dan metabolismenya. Yang pertama mulai dari tata nama, stereokimia dan struktur cincin. Kemudian yang kedua menjelaskan reaksi karbohidrat, dan yang ketiga adalah menjelaskan katabolisme dan biosintesis karbohidrat berdasarkan reaksi kimia. Setelah itu pada pertemuan ke-9 dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-10 sampai ke-13 materinya adalah lipid dan metabolismenya, meliputi karakteristik lipid, asam lemak, lipid netral, fosfolipid, sphingoliolipid, terpen, steroid, dan membran lipid. Yang kedua menjelaskan katabolisme dan biosintesis lipid. Pada pertemuan ke-14 sampai 15 meliputi protein dan metabolismenya,
mulai dari ikatan kovalen dalam protein, ciri-ciri fungsional asam amino, stereokimia asam amino, dan sifat asam basa asam amino, ciri-ciri protein, sifat ikatan peptida, serta struktur protein. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan katabolisme dan biosintesis protein. Nah, untuk pertemuan ke-16 sampai ke-17 dilanjutkan dengan materi vitamin dan mineral, dengan materi yaitu klasifikasi, fungsi, dan sinergisitas vitamin dan mineral. Untuk itu pada minggu ke-18 dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Nah, untuk penilaiannya, bobot penilaiannya itu terdiri dari 2 penilaian, yaitu meliputi teori dan praktikum. Untuk komponen penilaian teori itu sebesar 40%, meliputi kehadiran dan aktivitas individu di kelas sebesar 4%, tugas atau kuis itu 8%, ujian tengah semester 12%, dan ujian akhir semester 16%. Untuk mata kuliah praktek, bobotnya sebesar 60%, meliputi kehadiran dan aktivitas individu pada praktek itu 6%, post-test atau pre-test itu 12%, responsi atau ujian akhir praktikum 18%, dan laporan 24%. Dengan jumlah bobot teori dan praktek adalah 100%. Untuk mata kuliah yang akan kita tampilkan selanjutnya pada dokumen ini adalah membahas pada materi pertemuan ke-4 sampai 8, yaitu pada materi karbohidrat dan metabolisme. Selanjutnya bisa kita simak di video berikutnya. Oke, untuk metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah biokimia ini yaitu mengikuti ceramah, kemudian diskusi tanya jawab, kemudian juga studi kasus terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Baik. Nah, mungkin sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dulu. Doa. Oke, nah selanjutnya mungkin saya absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya? Nah, kita coba cek di absennya. Heronimus Ariel? Ya, maksud apa tuh? Sakit. Fahrul Rizaldi? Zora Gracia Angelica? Indi Maulitri? Donna Karisma? Akbar Diansa? Egi Chandra Fahrezi? Egi ada Egi? Oh, sakit. Akmal Ananta? Cornelisa Marina? Ada Bu. Christian Apo? Anastasia Tri Agustin? Ada Bu. Levi Panius? Hadir. Andrianus Raden? Hadir, Bu. Heribertus Novendra? Hadir, Bu. Anessa Intan Mala? Hadir, Bu. Christian Rufianda Yogi? Hadir, Bu. Openus Edwin? Hadir, Bu. Oke, hadir 2 orang ya, tidak hadir hari ini, sakit. Oke, nah mungkin sebelumnya kita sudah belajar tentang karbohidrat. Nah, jadi minggu lalu sudah saya sampaikan materi terkait karbohidrat. Nah, mungkin ada yang masih ingat apa itu karbohidrat? Ayo silahkan tunjuk tangan. Ada yang masih ingat? Golongan-golongan karbohidrat masih ingat? Ada 3 golongan. Yang pertama adalah monosakarida, kemudian disakarida, polisakarida, dan oligosakarida ya. Jadi oligosakarida itu masuk di polisakarida. Nah, sebelum kita masuk ke teori, ke praktikumnya, kita flashback dulu, ingat dulu teori sebelumnya ya. Kemudian untuk pengujian karbohidrat itu bisa dilakukan dengan 9 macam uji. Itu apa aja? Polis, yodium, genetik, kemudian baku, derivado, Felix, antron, hidrolisa, mati, dan hidrolisa sukrosa. Jadi ada 9 uji. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan 2 uji saja terlebih dahulu.
Nanti selebihnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini adalah minggu keempat pertemuan kita ya. Jadi kita akan praktikum karbohidrat. Jadi ujinya adalah uji kualitatif. Jadi hari ini yang kita lakukan adalah uji iodium dan benedik ya, sesuai dengan reagen yang ada. Nah untuk itu nanti silahkan dibagi dua kelompok. Jadi nanti di meja ini silahkan uji iodium, di meja sebelah nanti boleh uji benediknya. Nah kemudian untuk prosedur pengujian ada yang perlu dipahami untuk uji iodium. Nah jadi nanti untuk iodium sendiri itu tujuannya adalah untuk mengetahui adanya uji iodium itu untuk mengetahui adanya pati dan dekstrin. Makanya sampelnya itu adalah pati dan dekstrin. Nah jadi kalau iodium nanti ketika dia bereaksi dia akan menjadi warna biru ya. Jadi ketika aminum plus iodium itu dia akan menjadi warna biru. Nah jadi nanti aminum dia akan menghasilkan warna biru. Nah kemudian untuk dekstrin plus iodium dia akan menghasilkan warna merah ambar. Ini adalah uji iodium. Kemudian selanjutnya adalah uji benedik. Kalau uji benedik nanti itu yang terjadi adalah menghasilkan warna endapan berupa warna merah bata. Nah, jadi nanti ketika sampelnya ditambah dengan reagen benedik maka akan berwarna merah bata. Ya, nah jadi mungkin itu aja. Jadi nanti kita silakan langsung dipraktekkan. Nah nanti mungkin akan saya bantu juga. Jika masih ada yang belum jelas nanti bisa ketika kita praktek ya. Jadi nanti sampelnya itu pakai sampel dekstrin dan amilum. Jadi dekstrin dan amilum itu dia termasuk ke dalam golongan dari golongan 3 tadi. Masuk kemana? Mono, poli atau di? Polisakarida. Uji iodium, jadi nanti untuk uji iodium silahkan kalian masukkan 3 tetes larutan yang diperiksa. Dalam hal ini berarti dekstrin dan iodium. Simpan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan 1 tetes reagen iodium. Setelah itu diamati reaksi spesifik yang terjadi, ada perubahan warna yang terjadi. Jadi masih ingat dalam terjadinya reaksi kimia? Nah, jadi perubahan warna, kemudian perubahan suhu, kemudian jadi perubahan atau terbentuknya endapan dan terbentuknya gas, kan endapan. Nah kemudian setelah itu untuk uji benedik berarti nanti silakan kalian ambil 5 tetes larutan yang akan diuji dalam ini dekstrin dan amilum. Kemudian kalian masukkan atau tambahkan 5 tetes 10 tetes larutan benediknya. Kemudian dikocok dan diamati perubahan warna yang terjadi. Jadi nanti harusnya warna yang terjadi itu adalah berwarna merah bata yang menandakan bahwa di situ terjadi ada atau menyebab adanya atau terbentuknya bulan reduksi. Nah, untuk reaksi ini ya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu boleh kita langsung saja dilakukan prakteknya. Jadi kelompok 1 dan 2 ya. 1 silakan mengerjakan review, kelompok benedik. Jadi 1 sini 2 ya. Oke, silakan masuk. Ya, ini sana ya.
Jadi jadi uji yodium itu untuk mengetahui adanya dextrin dan amilum. Jadi makanya nanti kita pakainya reagen yodium. Jadi tadi ketika ditambahkan dengan yodium, maka nanti amilum atau dextrin ini akan berubah warna. Untuk amilum dia akan berubah menjadi biru, sedangkan dextrin dia akan berubah menjadi merah anggur. Nah, bisa kita coba ya. Apakah dia berubah? Jangan dibiarkan terus kayak takutnya menguap, jadi nanti ini ya, ini dulu belum dipakai ya. Oke, kita mau berapa tetes? Satu aja ya. Oke, sambil dibacok, satu lagi, posisi pipet perhatikan ya. Nah, jadi ini ya warnanya nanti sekali dibedakan. Oke, nah, itu taruh di seker lagi pipetnya. Ini gitu tuh. Nah, oke, sini saya pilih dulu sebentar. Nah, jadi ini kelihatan ya bedanya ya. Nah, ini adalah amilum dan ini adalah dextrin. Nah, jadi kelihatan ya kalau amilum ketika ditambahkan reagen medium dia akan berwarna biru. Kemudian dextrin dia akan menjadi merah anggur ya, warna-warna anggur. Nah, ini ya. Nah, jadi ini menandakan bahwa ini positif mengandung dextrin dan amilum. Jadi sampelnya benar adalah dextrin dan amilum. Jangan lupa dibuat laporan sementaranya, kemudian nanti silahkan dikumpulkan laporan. Oke, ganti yang cowok lagi sekarang. Ini dengan ini kita tuliskan reagen Benedict. Nah, jadi nanti silahkan dimasukkan ke dalam pipet. Pipet tetes ini nanti sudah dilabelin ya, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi itu sebanyak 5 tetes larutannya akan diperiksa. Jadi di sini ada dextrin dan amilum yang akan kita periksa. Diambil 5 tetes, masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan 10 tetes reagen Benedict. Nah, kemudian kita amati perubahan yang terjadi. Jadi kalau Benedict tadi dia adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya gula reduksi dalam satu sampel. Nah, nanti kita coba ya. Itu boleh Raden, sambil Den isi sampelnya Den. Nah, kita lihat labelnya ya. Untuk amilum dan dextrin. Nah, boleh satu. Kemudian silakan tambah dengan reagen Benedict. Kita mau lihat nih hasilnya. Reagen Benedict. Mungkin itu silakan. Ditambah dengan 10 tetes reagen Benedict supaya cocok ya. Nah, jadi ini adalah hasil dari kedua uji tadi. Tapi di kedua-duanya tidak terdapat endapan merah bata. Nah, berarti menunjukkan bahwa sampel ini dextrin dan amilum tidak mengandung gula reduksi. Ya, jadi nanti mungkin the next bisa kita coba ke sampel yang lain lagi ya. Oke, silakan. Bisa lagi. Tidak.
Desa mana? Ini boleh ada Pak. Ini. Nanti kita lihat. Oke ya? Udah lagi? Oke. Tidak ada lupa. Ya, oke, tadi kita sudah selesai melakukan praktikum. Jadi karena tadi sudah selesai, di akhir ini kita melaksanakan yang namanya post-test ya. Jadi post-test ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian setelah kita selesai melaksanakan praktikum. Nah, begitu, silakan ditulis nama Daniel. Nomor 1. Nomor 1, tuliskan tujuan pengujian review. Nomor 2, soalnya dulu ya. Nomor 2, tuliskan tujuan uji genetik. Nomor 3, tuliskan 2 sampel yang digunakan pada praktikum hari ini. Nomor 4, apa hasil dari uji yodium? Nomor 5, apa hasil dari uji genetik? Nah, silakan dikerjakan, waktunya maksimal 15 menit, dimulai dari sekarang. Tidak sedikit, oke, yang penting kelihatan. Nah, jadi untuk praktikum hari ini sudah selesai dari rangkaian kita ya, tadi sudah saya jelaskan, kemudian kalian sudah melakukan praktikum. Kita juga sudah melakukan yang namanya post-test atau tes di akhir untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian atau pengetahuan kalian terkait praktikum kita hari ini. Kalau begitu, berarti praktikum hari ini saya sudah cukup di sini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Nah, untuk itu saya akhiri praktikum hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk laporannya jangan lupa dikumpul besok. Laporan praktikum seperti biasa dikumpul besok, ditulis tangan. Terima kasih. Silakan pulang. Demikian video pemaparan saya pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.